saya baru jadi kepala sekolah di SD Karangnangka ini itu pernah terjadi kasus dulu atau kita meyakini dulu ini permasalahan yang ada itu masuknya dilema etika atau tujuan moral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Kali ini saya akan menjelaskan hasil wawancara yang sudah saya lakukan terhadap dua kepala sekolah hebat, yaitu kepala sekolah dari SD Negeri Karangnangka, yaitu Bapak Sudarman. Kemudian yang kedua kepala sekolah dari SD Negeri Komodo Kidul 2, yaitu Pak Jahid. Banyak hal menarik yang saya dapatkan ya dari hasil wawancara tersebut, terutama ketika mereka menceritakan pengalaman mereka terkait dengan dilema etika yang mereka alami. Pengalaman dilema etika yang beliau alami yaitu tentang bagaimana mengapresiasi guru yang melatih sehingga siswanya juga dapat berprestasi dalam perlombaan. Bentuk apresiasinya itu ada yang kemudian ada salah satu guru itu supaya memberikan apresiasinya itu dalam bentuk uang ya, yang diambil dari dana pos. Dan dilema etika yang Pak Jahid pernah alami itu ketika ada guru yang ketika berangkat sekolah itu banyak bocor, kemudian WA ke Pak Jahid bahwa banyak bocor, meminta izin supaya menambal ban motornya terlebih dahulu. Kemudian Pak Jahid itu bagaimana solusinya? Apakah disuruh tetap berangkat saja dengan konsekuensi motornya ditinggal terlebih dahulu seperti itu, atau menambal ban motornya dulu baru kemudian berangkat sekolah? Nah, terkait dengan paradigma dilema etika yang mereka alami, kalau Pak Darman itu dari cerita yang sudah beliau ceritakan di wawancara itu paradigma dilema etikanya adalah kebenaran melawan kesetiaan. Sedangkan Pak Jahid dari cerita yang tadi yang ban bocor itu adalah keadilan melawan belas kasihan. Tentu itu hal yang menarik ketika diselesaikan seperti itu ya. Kemudian pada akhirnya ya, pada saat pengambilan keputusan itu, kalau Pak Sudarman dari dengan permasalahan atau dilema etika tentang mengapresiasi siswa dan juga guru yang melatih dengan memberikan uang yang diambil dari dana pos, itu pengambilan keputusannya berpikir berbasis peraturan. Jadi saya ceritakan sedikit ya. Jadi beliau itu kemudian dalam pengambilan keputusan itu beliau itu menceritakan kepada dilema etika ini kepada guru di SD Karangnangka untuk supaya menemukan solusi yang terbaik. Nah, kemudian dari permasalahan yang sudah beliau ceritakan terhadap rekan guru itu ditemukan solusi. Ada solusi yang terbaik, yaitu beliau memberikan apresiasinya bukan dalam bentuk uang tapi dalam bentuk piagam. Jadi ketika upacara, siswa yang berprestasi mengikuti perlombaan itu dipanggil ke depan, kemudian diumumkan perlombaan ini siswa A dapat juara berapa, kemudian lomba apa. Nah, di depan siswa-siswa yang lain itu tentu menjadi apresiasi karena ada perasaan bangga terhadap siswa tersebut. Nah, kemudian kalau Pak Jahid itu berpikir berbasis rasa peduli. Jadi ketika itu ada guru yang banyak bocor, beliau itu WA ke Pak Jahid. Pak Jahid itu memutuskan saat itu juga bahwa guru tersebut lebih baik kendaraannya supaya ditambal terlebih dahulu di tempat ditambal ban terdekat. Nah, itu juga karena Pak Jahid itu kasihan ya, karena gurunya itu sebetulnya berusaha datang supaya tidak terlambat, tapi lain hal karena banyak bocor ya, mau tidak mau harus ditambal terlebih dahulu supaya dia juga untuk berangkat ke Komodo Kidul itu untuk mencari kendaraan umum agak susah, makanya lebih baik
Pak Jahit memutuskan saat itu juga supaya motornya ditambal terlebih dahulu, walaupun mungkin tidak adil untuk guru yang lain, karena guru yang lain mengajarnya jam 7 masuk kelas, sedangkan guru itu karena banyak bocor terlambat. Beliau lebih mengedepankan kepedulian terhadap guru tersebut supaya ban motornya ditambal terlebih dahulu. Nah, kemudian dari hasil wawancara di keduanya itu ada persamaan dan perbedaan. Persamaannya itu mereka sama-sama dalam wawancara tersebut ya, itu mereka mengkomunikasikan. Jadi ada kolaborasi antara mereka dan juga guru-guru yang lain terkait dengan pengambilan keputusan yang ada kaitannya dengan dilema etika. Jadi dengan kolaborasi sesama guru mereka mendapatkan alternatif solusi. Nah, dari alternatif solusi itu mereka putuskan mana yang terbaik dengan mempertimbangkan kebaikan untuk pihak ya, untuk berdasarkan paradigma apa yang mereka alami, kemudian resiko mana yang paling kecil. Nah, menurut saya seperti itu. Ada resiko, tentu setiap keputusan ada resiko, tapi mereka mengedepankan resiko mana yang paling kecil itu. Kemudian mereka juga bersama-sama memikirkan terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan ya. Mereka itu mempelajari latar belakang permasalahan sehingga dalam pengambilan keputusannya itu adalah keputusan yang terbaik. Karena dalam paradigma dilema etika juga di situ tentu ada hal benar lawan benarnya, itu tentu ada yang dipertentangkan. Nah, mana yang lebih baik itu yang mereka ambil. Itu seperti itu. Nah, itu ya. Itu yang sama. Kemudian yang membedakan dari kedua kepala sekolah ini adalah dalam cerita, dalam pengalaman dilema etika yang mereka alami. Ya, karena pengalaman dilema etika yang mereka alami yang diceritakan ketika wawancara itu berbeda dalam paradigma dilema etikanya. Jadi kalau Pak Darman itu kebenaran kebenaran lawan kesetiaan ya, itu kalau kasus dilema etikanya Pak Darman. Kalau dilema etika yang Pak Jahit pernah alami yaitu tentang keadilan melawan belas kasihan. Itu yang membedakan itu di situ. Kemudian prinsip pengambilan keputusannya juga berbeda. Kalau Pak Darman karena latar belakangnya itu pengambilan keputusannya itu berpikir berbasis peraturan, sedangkan Pak Jahit itu berpikir berbasis rasa peduli. Itu yang membedakan ya. Nah, rencana ke depan para pemimpin itu ya untuk dalam menangani dalam pengambilan keputusan dilema etika, yaitu dengan mempelajari latar belakang permasalahan, kemudian baru memutuskan putusan yang terbaik ya, yang memiliki tingkat risiko yang paling rendah, dengan terlebih dahulu mengkomunikasikan atau berkolaborasi dengan guru ya, sehingga menemukan alternatif solusi yang terbaik. Itu seperti itu. Nah, dalam mengukur efektivitas pengambilan keputusan dilema etika yang saya tangkap adalah bagaimana kebenaran melawan kebenaran itu terakomodir. Jadi kalau Pak Darman itu tadi ya, itu kan kebenaran lawan kesetiaan. Jadi bagaimana supaya benar dan juga bagaimana supaya setianya itu juga ada ya, karena tadi permasalahannya kan terkait dengan apresiasi yang ada usulan mengapresiasi supaya memberikan uang ya sebagai bentuk apresiasi terhadap siswa yang berprestasi dalam perlombaan. Nah, di situ Pak Darman tidak menggunakan dana pos, itu kan benar ya. Kemudian beliau juga tetap memberikan apresiasi dengan cara siswanya dipanggil ke depan ketika upacara,
dan juga mengumumkan kejuaraan yang dia menangkan kepada semua siswa di SD Karangnaga. Nah, itu. Jadi kedua kebenaran itu terakomodir, tidak, supaya menemukan solusi. Jadi win-win solutionnya itu ada. Sedangkan Pak Jahit itu kan berbeda, ya, ada perbedaan sedikit terkait dengan keadilan melawan belas kasihan. Karena memang itu tidak bisa memberikan solusi yang harus semuanya itu terakomodir, ya tentu harus memihak salah satu, yaitu belas kasihnya itu yang dikedepankan. Karena memang di jalan itu kan kita tidak tahu ya, yang namanya ban bocor itu kita tidak mau kita sendiri, tapi memang itu adalah keadaan atau situasi yang ya bisa didapatkan oleh semua orang ketika kita berkendara. Jadi itu kebijakan kepala sekolah, sangat bijak sekali menurut saya. Nah, kemudian dari pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan ketika wawancara itu dalam pengambilan keputusannya, itu menjadi dasar saya nanti ketika kedepannya saya mengalami hal yang semacam itu. Kemudian terhadap peserta didik saya, tentu saya akan mempelajari dulu latar belakang permasalahan yang mereka hadapi, dengan memperhatikan paradigma dilema etika apa yang mereka alami seperti itu. Apakah individu lawan masyarakat, kebenaran lawan kesetiaan, keadilan belas kasih, atau jangka pendek lawan jangka panjang, mana yang paling baik. Kemudian dari itu saya komunikasikan dengan rekan guru atau kepala sekolah, itu saya komunikasikan, memberikan supaya saya mendapatkan alternatif solusi yang terbaik dengan tingkat resiko yang rendah. Kemudian menggunakan prinsip pengambilan keputusan, saya menggunakan prinsipnya itu apa sehingga nanti dikaitkan dengan solusi yang ada. Nah, itu akan saya lakukan, itu semacam itu. Kemudian 9 langkah pengambilan keputusan dan pengujian keputusan itu tentu itu saya akan terapkan ya dalam pengambilan keputusan dilema etika yang akan saya hadapi di masa yang akan datang. Itu seperti itu. Nah, seperti itu pengalaman dari wawancara yang sudah saya lakukan kemarin. Apabila ada tutur kata saya yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.